Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safa Inaya Salsabila, kelas 2351 KPIE dengan NIM 23041310149. Tujuan saya membuat tugas video ini adalah untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Perencanaan Komunikasi dengan dosen pengampu Dr. Vivi Hasmawati SE MSI. Baik, di sini saya selaku CEO dari perusahaan sepatu Donatello. Di sini saya akan membuat kebijakan perusahaan yang meliputi norma, budaya, dan aturan. Kebijakan perusahaan sepatu Donatello. 1. Norma budaya dan aturan perusahaan. Nilai inti perusahaan: integritas, bertindak jujur, transparan, dan dapat dipercaya. Inovasi, mendorong kreativitas dalam desain dan teknologi sepatu. Kualitas, menjaga kualitas bahan dan produksi. Kepuasan pelanggan, memberikan pelayanan terbaik bagi konsumen. Keberlanjutan, mengedepankan praktik ramah lingkungan. Selanjutnya, etika kerja, menjunjung tinggi profesionalisme, dilarang keras melakukan plagiarisme desain. Komunikasi internal harus terbuka, jujur, dan sopan. Karyawan wajib menjaga rahasia perusahaan dan data konsumen. Selanjutnya adalah aturan internal. Jam kerja Senin sampai Jumat pukul 8 pagi sampai dengan jam 5 sore. Setiap divisi wajib melakukan pelaporan mingguan kepada supervisor. Karyawan dilarang menerima gratifikasi dari vendor atau supplier. Selanjutnya, yang kedua adalah perencanaan SEO terhadap produk sepatu Donatello. Desain fashion forward berbasis tren global. Produksi lokal berkualitas tinggi dengan harga terjangkau. Ekspansi digital dan e-commerce, termasuk kolaborasi dengan influencer dan marketplace. Investasi pada research dan development untuk meningkatkan kenyamanan dan daya tahan produk. Selanjutnya, yang ketiga adalah strategi produk, menjadi top of mind brand untuk alas kaki fashion di Indonesia pada 2027, menawarkan minimal 10 model sepatu atau sendal baru setiap musim, meningkatkan repeat customer rate hingga 60% per tahun, meningkatkan penetrasi pasar digital sebesar 20% dalam 2 tahun. Selanjutnya, yang keempat adalah penyesuaian model sepatu atau sendal dengan segmentasi pasar. Segmentasi pasar, karakteristik produk yang ditawarkan adalah remaja atau mahasiswa, fashionable, tren cepat berubah, sneakers, trendy, sendal slip-on stylish, wanita dewasa, aktif, elegan, fungsional, profesional, sepatu flat, formal, heels. Selanjutnya, pria profesional maskulin, kasual dan formal, loafers, pantofel kulit, sendal kasual, pasar ekonomi menengah, harga terjangkau dengan harga premium, sendal ekonomi, sepatu kerja low budget. Selanjutnya, yang kelima adalah analisis pasar, stretch, brand lokal yang sudah dikenal luas, jaringan distribusi yang kuat di Indonesia, desain yang mengikuti tren. Weaknesses, belum memiliki penetrasi internasional signifikan, tergantung pada tren musiman. Opportunities, pasar e-commerce yang berkembang pesat, kolaborasi dengan desain atau artis lokal. Threats, kompetitor global masuk pasar lokal, fluktuasi harga bahan baku kulit dan sintetis. Selanjutnya, yang keenam adalah preferensi sepatu dan sendal konsumen. Konsumen Indonesia saat ini mengutamakan kenyamanan, terutama untuk kerja atau aktivitas harian. Harga yang kompetitif, desain yang modis yang up to date, ketersediaan ukuran dan warna beragam, kualitas bahan dan jahitan. 7. Nilai implisit dari merek Donatello. Nilai-nilai implisit yang diasosiasikan masyarakat terhadap Donatello: elegan dan modern, lokal yang premium, cocok untuk kalangan profesional, produk yang value of money. 7. Nilai eksplisit berdasarkan UUD atau aturan perusahaan. Berdasarkan UUD internal perusahaan dan aturan tertulis, nilai eksplisit Donatello adalah
Karyawan dilindungi hak-hak sesuai Undang-Undang Ketenagakerjaan. Upah minimum tidak boleh di bawah UMK. Donatello menerapkan kode etik produksi yang melarang kerja paksa dan kerja anak. Perusahaan menyisihkan minimal 2% dari keuntungan bersih dari CSR. Setiap produk harus memenuhi standar SNI dan uji kontrol kualitas internal. Selanjutnya yang ke-9, implikasi eksplisit dalam perusahaan. Adanya divisi quality control dan compliance audit yang memastikan seluruh kebijakan dijalankan. Karyawan dilatih tentang etika dan budaya kerja Donatello sejak orientasi. Produk yang gagal uji kualitas tidak boleh masuk distribusi dan didaur ulang. Pemasaran harus sesuai dengan prinsip kejujuran, tidak misleading. CSR dilakukan rutin. Pelatihan UMKM sepatu, donasi ke panti kampanye. Untuk mencapai kesamaan dalam menerima informasi antar komunikator dan komunikan dalam konteks perusahaan sepatu Donatello, terutama terkait dengan komunikasi internal dan eksternal merek, diperlukan kebijakan komunikasi yang jelas. Tujuannya adalah agar pesan dari perusahaan komunikator diterima, dipahami, dan direspon dengan tepat oleh karyawan, konsumen, dan mitra bisnis komunikan. Kebijakan komunikasi brand Donatello. 1. Tujuan komunikasi: menciptakan persepsi merek yang konsisten di mata publik, menjamin setiap pesan yang disampaikan dari pihak perusahaan dapat dipahami dengan cara yang sama oleh penerima pesan, mengurangi distorsi informasi dan meningkatkan kepercayaan antar pihak. Yang kedua adalah prinsip komunikasi efektif. 1. Kejelasan pesan. Pesan harus langsung, mudah dipahami, dan tidak ambigu. Konsistensi, gunakan gaya bahasa visual dan nilai-nilai yang sama di semua kanal. Kesesuaian media. Komunikasi disampaikan melalui media yang tepat, sesuai audiens, email untuk karyawan, media sosial untuk konsumen. 4. Umpan balik aktif. Selalu menyediakan ruang untuk feedback agar komunikasi dua arah terjadi. 5. Bahasa yang seragam. Gunakan bahasa Indonesia formal atau semi formal yang sesuai karakter merek. Yang ketiga adalah komunikator dalam konteks Donatello. Internal, CEO, manajer divisi, staf komunikasi, HRD. Eksternal, brand ambassador, customer service, akun resmi media sosial. Yang keempat adalah komunikan Donatello. Internal, karyawan, stakeholder. Eksternal, konsumen, distributor, calon mitra publik. Yang kelima, strategi kesamaan pemahaman. Pelatihan konsumen internal memberikan pelatihan kepada staf tentang gaya komunikasi Donatello, manual gaya bahasa dan visual brand, panduan resmi untuk komunikasi di media sosial, promosi, email, dan lain-lain. SOP komunikasi pelanggan, SOP khusus untuk CS agar penyampaian ke pelanggan konsisten dan ramah. Survei persepsi, melakukan evaluasi pemahaman audiens terhadap pesan merek, evaluasi pesan berkala, cek berkala terhadap efektivitas konten promosi dan internal. Yang keenam adalah contoh implementasi komunikasi produk baru. Saat Donatello meluncurkan produk baru, pesan utama misalnya nyaman dan modis untuk setiap langkah harus disampaikan dengan copywriting seragam katalog, web, dan sosial media. Visual produk yang konsisten. Edukasi ke customer service untuk menjawab pertanyaan dengan narasi yang sama. Komunikasi internal, saat ada kebijakan baru, misalnya perubahan jam kerja, informasi disampaikan melalui email resmi, disosialisasikan langsung oleh atasan, dan dibahas oleh briefing mingguan. Ini menjaga misinformasi. Selanjutnya, yang ketujuh adalah evaluasi dan umpan balik. Karyawan dan pelanggan diberikan akses formulir feedback.
Komunikasi dinilai dari indikator tingkat pemahaman pesan melalui survei singkat. Konsistensi pengulangan pesan dari berbagai kanal, tingkat kepercayaan penerima terhadap isi pesan. Baik, di sini saya akan memberikan penjelasan yang sistematis dan mudah dipahami terkait relevansi dalam komunikasi antar komunikator dan komunikan, khususnya dalam konteks brand sepatu Donatello, serta bagaimana menyatukan pemahaman lintas negara. Relevansi komunikasi mudah dipahami komunikator dan komunikan. 1. Apa itu relevansi dalam komunikasi? Relevansi adalah sejauh mana pesan yang disampaikan oleh komunikator sesuai dengan kebutuhan, konteks, dan pemahaman komunikan. Tujuannya adalah agar informasi yang disampaikan benar-benar masuk akal, bermanfaat, dan tidak diabaikan oleh penerima. Yang kedua adalah ciri pesan yang relevan dan mudah dipahami. Agar komunikasi efektif, terutama dalam dunia bisnis seperti sepatu Donatello, pesan harus sederhana, gunakan bahasa yang lugas dan tidak teknis berlebihan. Spesifik, fokus pada apa yang ingin disampaikan, hindari pesan bercabang. Kontekstual, sesuaikan dengan latar belakang penerima, budaya, kebiasaan, dan kebutuhan. Visual, mendukung teks. Gunakan gambar, ilustrasi, atau video untuk memperjelas pesan. Selanjutnya, yang ketiga adalah cara membuat pesan relevan dan mudah dipahami. Kenali audiens, siapa penerima pesan, konsumen muda, profesional, atau internasional. Gunakan bahasa yang akrab. Jika audiens Indonesia, pakai istilah lokal. Jika internasional, pakai bahasa global, Inggris. Gunakan storytelling sederhana, cerita pendek tentang kegunaan sepatu bisa lebih nyambung daripada slogan abstrak. Sediakan konteks visual, gambar sepatu sedang dipakai di situasi nyata akan lebih relevan. Hindari jargon teknis yang terlalu banyak istilah teknis dalam pemasaran atau edukasi produk. Yang keempat adalah contoh konkret dari sepatu Donatello. Contoh pesan yang tidak relevan atau membingungkan. Sol rubber FA terinspirasi dari tren post-industrial modernisme. Ini akan membangun pelanggan yang tidak familiar dengan istilah teknis. Contoh pesan relevan dan mudah dipahami. Sol empuk, ringan, cocok untuk Anda yang aktif seharian di kantor atau kampus. Relevan karena langsung menyentuh kebutuhan pengguna, kenyamanan, dan aktivitas sehari-hari. Yang kelima adalah menyatukan pemahaman di dua negara, multinational communication. Jika Donatello berkembang ke luar negeri, misalnya ke Malaysia atau Singapura, maka pesan harus tetap seragam namun fleksibel. Strategi adaptasi lintas negara, gunakan bahasa utama, misal bahasa Inggris sebagai bahasa korporasi global. Sediakan versi lokal, bahasa Indonesia, Melayu, dan lain-lain untuk pemasaran. Sesuaikan gaya komunikasi dengan budaya lokal. Formal di Jepang, santai di Indonesia. Pastikan semua staf lokal dan pusat menggunakan panduan komunikasi merek yang sama. Yang keenam adalah faktor pendukung kesamaan pengetahuan. Agar semua pihak dari pusat hingga cabang luar negeri memiliki pemahaman yang sama, dibutuhkan beberapa hal penting. Faktor penjelasan, manual komunikasi, dan identitas merek. Dokumen resmi yang menjelaskan bagaimana cara menyampaikan pesan Donatello. Pelatihan lintas negara, workshop, atau webinar bersama untuk memastikan pemahaman yang seragam. Platform komunikasi digital, gunakan tools seperti Slack, Notion, atau Google Workspace untuk kolaborasi. Tujuan dari pesan brand yang jelas. Visi dan misi Donatello harus sama di semua negara, misal fashionable dan nyaman. Sistem feedback dan evaluasi, ada mekanisme dua arah.
untuk mendengar respon lokal dan menyesuaikan strategi. Sebagai seorang CEO brand sepatu Donatello, peran saya sangat vital dalam menentukan arah strategis dan memastikan semua lini bisnis berjalan searah dengan visi merek. Ini adalah rencana strategi saya sebagai seorang CEO agar kepemimpinan dan strategi tidak sia-sia dan menghasilkan dampak jangka panjang bagi pertumbuhan Donatello. 1. Visi jangka panjang, menjadikan Donatello sebagai brand sepatu lokal terdepan di Asia Tenggara yang dikenal karena kenyamanan, desain elegan, dan nilai keberlanjutan. Yang kedua, visi utama, menghadirkan sepatu dan sendal berkualitas tinggi dengan desain modern, memberdayakan UMKM lokal dalam produksi, mengintegrasikan keberlanjutan dalam rantai pasok, meningkatkan pengalaman pelanggan secara online dan offline. Yang ketiga adalah pilar strategi CEO, produksi dan inovasi untuk desain baru, bahan ramah lingkungan, dan fitur kenyamanan maksimal. Pemasaran dan distribusi, digitalisasi penjualan e-commerce, kerjasama dengan marketplace dan influencer. Keberlanjutan sustainability, gunakan bahan daur ulang, kampanye Donatello Go Green, dan program donasi sepatu. SDM dan budaya kerja, bangun budaya kerja yang kreatif, jujur, dan kolaboratif, investasi pada pelatihan. Ekspansi regional, targetkan ekspansi ke Malaysia, Filipina, dan Singapura dalam 3 tahun ke depan. Yang keempat adalah rencana 3 tahun, roadmap CEO. Tahun 1 fondasi, revitalisasi desain produk agar tidak relevan dengan generasi muda, audit rantai pasok, dan tingkatkan efisiensi produksi, bangun sistem digital internal REP, CRM, dan digital marketing automation. Tahun 2, ekspansi dan branding, luncurkan produk kolaboratif dengan desainer lokal, tingkatkan pemasaran digital seperti TikTok, Instagram, dan SEO website. Buka flagship store Donatello Experience di store di kota besar. Tahun 3, internasionalisasi, uji pasar di negara tetangga Malaysia dan Singapura, rebranding untuk segmen pasar luar negeri, dan sisi visual dan kemasan. Bangun hubungan logistik regional untuk distribusi Asia Tenggara. Yang kelima adalah cara agar rencana tidak sia-sia. OKR, Objectives Key Result, menentukan target tiap kuartal agar semua tim selaras dan fokus. Monitoring dan evaluasi, berkala review performa strategi setiap 3 bulan dan lakukan pivot jika perlu. Melibatkan semua tim, libatkan divisi produksi, marketing, desain, dan CS dalam pengambilan keputusan penting. Adaptasi terhadap perusahaan pasar, jangan kaku terhadap tren baru, misal tren sustainable fashion dan e-commerce. Feedback driven, ambil keputusan berdasarkan data dan feedback pelanggan. Komunikasi visi ke semua level, karyawan harus tahu arah jangka panjang perusahaan dan peran mereka di dalamnya. Yang keenam adalah indikator rencana sukses, penjualan meningkat 20-30% per tahun, pertumbuhan pelangganan loyal, repeat order meningkat, masuk ke 3 negara baru dalam 3 tahun, meningkatkan kepuasan pelanggan di atas 85%. Donatello dikenal sebagai brand sepatu lokal premium.